Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmatnya dan taufiknya kita di pagi hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Haqqul Ablaj fi dahdi syubuhati mafhumil bid'ah lil arfaj, atau bantahan kepada seorang yang bernama Abdul Ilah Al-Arfaj di dalam kitabnya yang berjudul Mafhumul Bid'ah oleh Syekh Ad-Doktor Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullahu ta'ala. Di pertemuan kita yang terakhir kita membahas tentang bantahan secara mujmal, secara global kepada orang yang bernama Abdul Ilah Al-Arfaj berkaitan dengan dia gagal paham tentang bid'ah. Yang sudah kita bahas di sini ada 7 poin yang disampaikan beliau, yaitu Abdul Ilah Al-Arfaj ini dia menganggap bahwa ibadah itu bukan tauqifiyah. Ya, ibadah itu tidak harus berhenti pada dalil. Boleh seseorang melakukan ibadah meskipun tanpa dalil. Ya, dan ini sudah dibantah oleh beliau bahwasanya yang benar ibadah itu harus dengan dalil. Ibadah itu tauqifiyah. Karena hukum asalnya al-aslu fil ibadah al-man'u wal hadar. Hukum asalnya ibadah itu terlarang dan tercegah sampai datang dalil yang memerintahkan ibadah tersebut. Maka kalau tidak ada dalil berarti dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu terlarang. Kemudian juga sudah kita bahas yang kedua, di mana Al-Arfaj ini dia itu membagi ulama menjadi 2 bagian yang diistilahkan oleh dia dengan nama yang pertama ulama-ulama yang mudayyiqin dan ulama-ulama yang muwassi'in. Ya, ulama yang mudayyiqin itu artinya yang menyempitkan bid'ah, yang terlalu streng, ya terlalu keras dalam masalah bid'ah. Sedangkan yang kedua, ulama yang muwassi'in, yaitu ulama-ulama yang luas, ulama-ulama yang moderat, yang tidak sempit dalam memahami bid'ah. Artinya dia banyak mentolerir bid'ah-bid'ah. Ya, dia membagi ulama menjadi 2 bagian ini. Kemudian kita sampai di halaman kalau nggak salah 101. Betul. Ya, di halaman 101 poin yang ketiga. Beliau mengatakan, "Tsalitsan akhta'a 'alal ulama
alladzina wasafahum bil muwassi'in wa za'ama annahum yujawizunal bid'ah asy-syar'iyyata ay ibadatin la dalila 'alaiha wa hadha jahlun 'alaihim fa inna lahum kalaman katsiran fi tabdi'i katsirin minal af'ali limujarradi adamid dalili 'alaiha kama taqaddama an-naqlu an Abi Syamata wan Nawawi hatta innahu ja'ala al-Izza bin Ibn Abdis Salam minal muwassi'in ma'a annahu syadidun fit tabdi'i fil ibadatil amaliyah hatta innahu ja'ala irada syi'ri fi khutbatil jum'ati minal bid'ah faqala la tuzkar al-ash'ara fil khutbah li'annahu min akbahil bid'ah. Yang keempat, yang ketiga, orang ini yang bernama Al-Arfaj, ketika dia membagi ulama menjadi dua bagian tadi, yaitu ulama yang sempit dan ulama yang luas, maka dia sendiri keliru dalam mengklasifikasikan siapa ulama-ulama yang katanya tadi luas dalam menyikapi bid'ah. Dan dia menganggap bahwa ulama yang luas tadi, yang mentolerir bid'ah, itu berarti ulama-ulama yang membolehkan bid'ah secara mutlak, meskipun tidak ada dalil di dalamnya. Ya, sekali lagi, ulama-ulama yang dikatakan oleh dia sebagai ulama yang luas, ulama yang moderat, itu dia gagal paham memahaminya. Ya, dianggapnya ulama-ulama yang luas tadi itu berarti ulama yang membolehkan bid'ah-bid'ah dalam masalah syar'i, maksudnya ibadah-ibadah yang tidak ada dalilnya. Maka ini merupakan kebodohan orang tersebut atas para ulama tadi. Karena kalau kita teliti, ya kata beliau, kalau kita teliti ulama-ulama yang dianggap luas, dianggap moderat, itu justru banyak ucapan-ucapan mereka yang memvonis bid'ah. Ya, banyak ucapan-ucapan para ulama tersebut yang membid'ahkan amalan-amalan karena tidak adanya dalil. Sebagaimana sebelumnya sudah kita sampaikan kata beliau tentang ucapan Abu Syamah dan juga Imam An-Nawawi. Ya, jadi kayak Imam Nawawi ya, digolongkan sama Al-Arfaj ini sebagai ulama yang luas. Padahal kalau diteliti Imam Nawawi itu keras nggak dalam masalah bid'ah? Keras dalam masalah bid'ah. Di antaranya apa yang antum paling tahu dalam masalah apa? Imam Nawawi mencela bid'ah apa? Ya, bid'ah sholat raghaib. Ya, sholat yang dikerjakan di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Wa hadza bid'atun mungkaratun ya qabihatun asyaddal ingkar, kata beliau. Sholat raghaib adalah sholat yang bid'ah, sholat yang mungkar, ya bahkan dengan sejelek-jeleknya kemungkaran. Ya. Tapi sama orang ini Imam Nawawi dianggap sebagai ulama yang moderat, yang membolehkan bid'ah. Dia nggak tahu kalau Imam Nawawi keras dalam masalah bid'ah. Beliau juga membid'ahkan amalan-amalan tersebut. Demikian juga dia menggolongkan ulama yang bernama Al-Izz bin Abdis Salam sebagai ulama yang moderat, ulama yang luas dalam memahami bid'ah. Padahal ya, Al-Izz bin Abdis Salam yang punya julukan Sultanul Ulama, beliau adalah orang yang syadid fit tabdi'. Beliau itu keras dalam masalah bid'ah yang berkaitan dengan ibadah-ibadah amaliyah. Bahkan beliau, salah satu pendapat beliau yang menunjukkan akan kerasnya beliau dalam masalah bid'ah, yaitu beliau menganggap khutbah Jumat, ya khutbah Jumat itu nggak boleh di dalamnya dibacakan syair. Ya, khutbah Jumat nggak boleh dibacakan di dalamnya syair. Ya, kita baca di sini ucapan beliau tadi bahwasanya khutbah Jumat
ketika di dalamnya dibacakan syair maka itu termasuk bid'ah. Kata Imam Al-Izz bin Abdissalam, la tuzkaril ash'ar fil khutbah li'annahu min akbahil bid'ah. Janganlah menyebut atau istilahnya menyenandungkan syair-syair ketika khutbah, karena menyenandungkan syair ketika khutbah itu termasuk sejelek-jeleknya bid'ah. Nih, Al-Izz bin Abdissalam yang dikatakan oleh orang ini Al-Arfad sebagai ulama yang moderat, yang mentolerir bid'ah, padahal nggak tahu kalau Al-Izz bin Abdissalam ini keras dalam masalah bid'ah. Ini kekeliruan dia menggolongkan ulama-ulama yang dianggapnya toleran terhadap bid'ah, ternyata justru keras dalam masalah bid'ah. Ya, kita pernah mendapati ya, Al-Izz bin Abdissalam ini rahimahullah itu juga dijadikan dalil oleh seorang dai yang ngakunya salafi, ngakunya muridnya Syekh Utsaimin dari Malang sana. Ya, dia membawakan ucapan Al-Izz bin Abdissalam yang menunjukkan bahwa Al-Izz bin Abdissalam ini menerima bid'ah hasanah. Ya, dia nggak keras dalam masalah bid'ah. Buktinya Al-Izz bin Abdissalam kata dia membagi bid'ah menjadi 5. Ada bid'ah yang wajibah, bid'ah yang mandubah, bid'ah yang mubahah, bid'ah yang makruhah, dan bid'ah yang muharramah. Jadi kayak hukum fikih itu. Ada bid'ah wajib, sunnah, mubah, makruh, sama haram. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Al-Izz bin Abdissalam itu nggak kereng masalah bid'ah. Ya, padahal dia nggak tahu Al-Izz bin Abdissalam dalam prakteknya, ya dalam tatbik penerapannya, justru beliau banyak memvonis amalan-amalan yang tidak ada dalilnya divonis oleh beliau sebagai bid'ah. Tapi yang kemarin yang kemarin kita sampaikan berkaitan dengan ucapan Al-Izz bin Abdissalam yang lain yang berkaitan dengan kerasnya beliau dalam masalah bid'ah. Seperti misalnya sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Al-Izz bin Abdissalam mengatakan anna sholatar raghaib bid'atun munkaratun wa anna hadithaha kadzibun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nih katanya yang moderat justru kereng. Ya, Al-Izz bin Abdissalam mengatakan sholat raghaib itu bid'ah yang mungkar, dan semua hadis-hadis yang membicarakan tentang sholat raghaib itu hadis yang dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Al-Izz bin Abdissalam dalam fatwanya mengatakan wala yamsah wajhahu biyadaihi akibat du'a illa jahil, dan tidaklah ada orang yang mengusapkan wajahnya setelah berdoa melainkan itu orang yang jahil. Ya, biasa ya kita dapati orang-orang kalau mari doa, ya, tangannya di mana kan? Diraup nonang raine. Ya, kata Al-Izz bin Abdissalam, tidaklah yang melakukan seperti itu kecuali orang yang jahil. Ya, ini Al-Izz bin Abdissalam sekali lagi yang tadi dikatakan oleh Al-Arfad sebagai orang yang toleran dalam masalah bid'ah. Ternyata macan. Ya, ternyata kereng dalam masalah bid'ah. Dan kita lanjutkan rabi'an yang keempat, masih di halaman 101. Ittaraba fi dhabitil ulama'il muwassi'in wal mudayyiqin. Famin ad-dhawabitil lati qarraraha annal ulama al mudayyiqin yarawna kulla bid'atin haraman. Kata beliau, orang ini Al-Arfad ini bingung, ya, bingung dalam menentukan kriteria ulama yang sempit, menyempitkan bid'ah, dengan ulama yang luas dalam masalah bid'ah. Dia sendiri kebingungan. Ya, menentukan kriterianya itu apa? Ulama yang dikatakan sempit dan ulama yang dikatakan luas itu opo ketentuannya itu? Bingung dia deh.
Nah, di antara ketentuan-ketentuan, kriteria-kriteria yang dia tegaskan bahwasanya kalau ulama yang sempit memahami bid'ah itu adalah ulama yang memandang semua bid'ah sesat, semua bid'ah haram. Itu ulama, ciri ulama yang menyempitkan bid'ah katanya. Faqala, dia mengatakan, atlaqtu wasfal mudayyiqin li ma'nal bid'ati 'alal ulama'il qailina bi anna lil bid'ati hukman wahidan wa huwal hurmah. Aku memutlakkan sifat sempit terhadap bid'ah atas ulama-ulama yang berpendapat bahwa bid'ah itu cuma punya satu hukum saja, yaitu haram. Maka kalau ada ulama yang berpendapat bahwa bid'ah itu hukumnya cuma siji tok, haram tok, maka berarti aku golongkan dia sebagai ulama yang sempit. Ya, ulama-ulama yang sempit tak golong dong. Wa yuqabiluhum al-muwassi'un li ma'nal bid'ah wa humul ladzina yarawna annal bid'ata munqasimatun ilal ahkamil khamsah. Sedangkan kebalikan dari ulama yang sempit ini adalah ulama yang luas terhadap makna bid'ah. Ulama yang moderat terhadap makna bid'ah. Apa maksudnya? Ketentuannya, ulama kok dikatakan luas, yaitu ulama yang tidak memandang bid'ah itu cuma satu tok hukumnya, tapi bid'ah itu bisa 5 hukumnya. Ya, al-wujub, ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang mustahab, ya, yang sunnah, ada bid'ah yang jawaz, mubah, ada bid'ah yang karohah, makruh, dibenci, dan ada bid'ah yang haram. Wa hadzanil wasfan la yahmilani madhan aw qadhan bal yasifani waqi'an. Dan kata beliau, 2 sifat ini, ulama yang sempit dan ulama yang luas, itu bukan dalam rangka untuk mencela atau memuji, tapi hanya menyebutkan realita yang ada di lapangan. Memang kata dia ulama ada 2, yaitu ulama yang hanya menghukumi bid'ah itu cuman haram, tapi ada juga realitanya ulama-ulama yang menghukumi bid'ah itu tidak satu hukumnya, tapi bid'ah itu bisa 5 hukumnya. Tapi di antara yang mengatakan bid'ah itu hukumnya ada 5, wajib, sunnah, ya, mubah, makruh, haram. Siapa? Tadi Sultanul Ulama. Siapa namanya tadi? Al-Izz bin Abdissalam. Ya, Al-Izz bin Abdissalam. Dan kita lihat di sini ucapan Al-Izz bin Abdissalam. Sebetulnya pernah kita sampaikan, cuman nggak apa-apa kita sampaikan lagi. Ucapan Al-Izz bin Abdissalam. Beliau mengatakan, al-bid'atu munqasimatun ila wajibah wa muharramah wa mandubah wa makruha wa mubahah. Kata dia, beliau, bid'ah terbagi menjadi wajib, ya, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Kemudian beliau memperinci apa contohnya bid'ah yang wajib itu. Seperti misalnya bid'ah yang wajib yaitu bid'ah ilmu nahu. Ya, bid'ah ilmu nahu. Bid'ah ilmu nahu. Tahu ilmu nahu ya? Nahu, sorof. Ada nggak di zaman Nabi SAW? Tidak ada. Baru ada setelah zaman Nabi SAW. Berarti itu bid'ah. Kenapa kok dikatakan wajib? Karena hukum orang memahami Al-Quran, Muslim itu wajib nggak memahami Al-Quran? Wajib. Maka seorang Muslim tidak akan bisa memahami Al-Quran kecuali dengan paham bahasa apa dulu? Paham bahasa Arab. Berarti bahasa Arab itu adalah sarana untuk memahami Al-Quran. Dan memahami Al-Quran hukumnya wajib. Berarti ini bid'ah yang wajib. Maka kalau kita teliti, sebenarnya ini bid'ah dari sisi apa? Bahasa. Ya, sebenarnya ini bid'ah dari sisi bahasa.
Kenapa? Karena Nabi SAW dan para sahabat, kenapa tidak ada nahwu di zaman tersebut? Karena belum ada dorongan untuk memunculkan ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab. Kenapa kok di zaman Nabi dan sahabat nggak ada ilmu nahwu? Mari sok bahasa Arab. Iya, mereka orang-orang yang fasih berbicara bahasa Arab. Maka ketika itu tidak ada dorongan untuk membuat kurikulum ilmu nahwu. Nah, baru setelah itu Islam semakin luas, semakin tersebar. Banyak orang-orang ajam non-Arab yang memeluk agama Islam, yang bahasa ibunya itu bukan bahasa Arab. Maka ketika itu mereka kesulitan untuk memahami Al-Quran, mereka harus belajar bahasa Arab dulu. Nah, belajar bahasa Arab ini nggak ada kurikulumnya. Ya, nggak ada kurikulumnya. Akhirnya para ulama membuat kurikulum yang memudahkan orang-orang non-Arab untuk belajar bahasa Arab, agar mereka memahami Al-Quran. Maka yang seperti ini betul bid'ah, tapi bid'ah sisi bahasa. Kenapa? Karena belum ada dorongannya, motivasinya di zaman Nabi SAW. Ya. Kemudian ya, sama juga seperti ilmu tajwid. Ya, ilmu tajwid itu juga dikatakan sebagai bid'ah. Ya, bid'ah yang wajib, karena orang membaca Al-Quran dengan benar, ya, membaca Al-Quran dengan benar, hukumnya apa? Wajib. Ya. Maka ketika zaman Nabi belum ada dorongan motivasi untuk membuat kurikulum ilmu tajwid. Baru setelah itu para ulama membuat kurikulum ilmu tajwid. Ya, kemudian ilmu hadis. Tuh, ilmu hadis. Zaman Nabi para sahabat ada nggak ilmu hadis? Nggak ada. Zaman Nabi para sahabat nggak ada ilmu hadis. Baru setelah itu muncul ilmu hadis. Ya, ilmu yang dipelajari untuk memisahkan antara hadis yang sahih dengan hadis yang tidak sahih. Ini wajib hukumnya. Ya, bid'ah yang wajib disebut bid'ah karena memang tidak ada di zaman Nabi dan memang belum ada dorongan untuk memunculkan ilmu hadis. Lah wong sumber hadisnya saya urip kok. Ya kan? Sumber hadisnya itu masih hidup siapa? Rasul SAW. Baru zaman setelahnya ada ilmu hadis. Kemudian bid'ah yang haram. Nah, bid'ah yang haram ini seperti bid'ahnya bid'ah-bid'ah yang dimunculkan sama ahli bid'ah. Kalau dalam masalah akidah seperti bid'ahnya Rafidhah, ya bid'ahnya Khawarij yang meyakini kafirnya pelaku maksiat, bid'ahnya Murji'ah yang meyakini pelaku maksiat itu imannya sempurna, ya bid'ahnya Qadariyah yang meyakini bahwa Allah tidak menentukan takdir makhluk, ya bid'ahnya Jabriyah yang mengatakan bahwa Allah yang menentukan takdir makhluk itu seperti diremote sama Allah, disetir sama Allah, dan yang lainnya. Ini bid'ah yang haram. Adapun bid'ah yang sunnah, seperti misalnya ya mendirikan sekolah-sekolah, ya mendirikan madrasah-madrasah dengan jenjang-jenjang. Maka ini hukumnya bid'ah. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW tidak ada ma'had ya atau madrasah, tidak ada. Karena memang sekali lagi motivasinya belum ada di zaman tersebut. Ya, baru setelah itu banyak kaum muslimin yang banyak manusia yang memeluk agama Islam, baru kemudian ada ma'had, ada madrasah ya dengan jenjang-jenjangnya. Ini sekali lagi adalah bid'ah. Kenapa itu dikatakan sunnah? Karena mendapatkan ilmu apa cuma dari sekolah saja? Menuntut ilmu wajib ya. Tapi apakah mendapatkan ilmu hanya dari sekolah saja? Tidak, ada mulazamah. Ya kan? Memang itu bukan sekolah resmi. Ya, seperti kajian seperti ini, membahas kitab, itu juga ilmu. Ya. Kemudian bid'ah yang makruh, ya bid'ah yang makruh seperti misalnya menghias masjid-masjid, ya
menghias masjid-masjid itu hukumnya makruh. Karena di zaman Nabi dikatakan bid'ah karena di zaman Nabi SAW masjid itu tidak dihias-hias dengan ornamen-ornamen. Ya kita lihat masjid-masjid biasanya itu masuk itu luar biasa ornamen-ornamennya. Ya full kaligrafi semuanya. Padahal kau nak sing iso maca kabeh. Opo itu tulisannya ini? Ya kan? Bulet-bulet itu. Ya, kau nak sing iso maca kabeh. Dipentelengi suwe ngono baru. Oh, tibakno ini ayat surat Al-Fatihah ini. Itu setelah merenungkan lama itu. Karena kan ditumpuk-tumpuk gitu kan biasanya kan. Tumpuk-tumpuk gitu. Ya, maka ini termasuk bid'ah yang makruh. Kemudian bid'ah yang mubah. Ya, bid'ah yang mubah ya seperti apa yang kita dapati dari kemajuan-kemajuan zaman. Ya, kendaraan bermotor, alat telekomunikasi dan yang lainnya dikatakan bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi SAW. Dikatakan mubah karena memang hal tersebut hukumnya mubah secara duniawi. Ya. Kita kembali. Kata beliau halaman 102 di paragraf yang kedua, walau kana multaziman li hadha ad-dabiti lama adda Ibn Rajab minal ulama'il muwassi'in li anna kalama Ibn Rajab sarihun fi anna kulla bid'atin dhalalah wa mithluhu Ibn Katsir kama naqalahu huwa fil kitab nafsi falamma arada an yakhruja min hadzal ma'zaq ja'ala Ibn Katsir wa Ibn Rajab min ashabil madhhab ats-tsalits alladhi aqarra fima ba'du anna khilafahum lafdhiyun ma'al madhhabil awal wa huwal muwassi'un fahum haqiqatan jami'an minal muwassi'ina indah. Kata beliau seandainya dia konsisten dengan ketentuan yang tadi dia sebutkan, yaitu ketentuan ulama yang sempit adalah yang menganggap bid'ah hukumnya cuma berapa? 1. Kalau ulama yang luas itu menganggap bid'ah hukumnya 5. Kalau dia konsisten dengan hal ini, maka dia tidak mungkin menggolongkan Imam Ibnu Rajab ke dalam golongan ulama-ulama yang luas. Karena Imam Ibnu Rajab jelas menghukumi bid'ah hanya 1 hukumnya, yaitu kullu bid'atin dhalalah. Ya, tapi anehnya dia menggolongkan Ibnu Rajab dan Ibnu Katsir juga sebagai golongan ulama-ulama yang luas. Ya, padahal Imam Ibnu Rajab, Ibnu Katsir menganggap bid'ah hanya 1 saja. Ya, maka untuk menjamakkan kebingungan ini, dia bikin formula baru. Ya, kalau model seperti Imam Ibnu Rajab dan Ibnu Katsir, ini mazhab yang ketiga. Ya, dimetokno maneh iki mazhab yang ketiga karena dia dhewe bingung. Jadi mazhab yang ketiga ini adalah mazhab yang ya sebenarnya dia ini masuk ke dalam ulama yang luas. Tapi terkadang ucapannya itu seperti ulama yang sempit. Tapi itu cuma beda ucapan saja. Tapi hakikatnya Imam Ibnu Rajab, Ibnu Katsir itu termasuk ulama yang luas. Ya, intinya dia kebingungan sendiri dengan kaidah-kaidah yang dia karang-karang sendiri. Khamisan, yang kelima, indahu khaltun kabirun fi fahmi madhhabi man yusammihim bil mudayyiqin fayafhamu anna muqtada qawlihim inna kullal bid'ah dhalalatun wa muharramatun annahum la yarawna tajwiza ibadatin hadithatin bidawabita syar'iyyatin tatawafaqa ma'a usul syari'ah faka'annahu ala fahmihi limadhhabihim yulzimuhum an yuharrimu mukabbiratis saut lil adhan wa ghairihima minal mustajiddat al hadithati allati ittakhadat wasaila lil ibadat wa yulzimuhum alla yujawizu ta'abbuda bil ibadati allati ja'at fil adillah ala wajhil itlaqi wal umum
wa hadza kulluhu khata'un fadihun wa wahmun janihun yu'rafu bi fahmi ma taqaddama dzikruhu minal muqaddimati wan nuqulat. Poin yang kelima, kata beliau, orang ini Al-Arfaj, dia punya kekeliruan yang besar dalam memahami konsep ulama-ulama yang dia katakan sebagai ulama yang sempit, di mana dia memahami konsekuensi dari ulama yang sempit tadi. Tadi kita sampaikan ulama yang sempit itu ketentuannya apa? Yang cuman menghukumi bid'ah satu saja. Maka menurut dia berarti konsekuensinya ulama-ulama tersebut itu harus membid'ahkan semuanya. Ya, harus membid'ahkan semuanya. Ya, nggak boleh mengatakan ada bid'ah yang masih dibolehkan, ada ibadah yang masih dibolehkan. Ya, saya sederhanakan. Ulama yang sempit tadi itu cirinya, kata dia, yang menghukumi bid'ah cuman satu saja, yaitu haram. Maka seakan-akan, kata dia, ulama-ulama yang menyempitkan bid'ah cuman satu ini, dia juga harus membid'ahkan mikrofon, harus membid'ahkan pesawat, harus membid'ahkan, pokoknya hal-hal baru harus dibid'ahkan. Harus konsekuen dong, ya kan? Kan mikrofon bid'ah, pesawat kan bid'ah, sedangkan hukum bid'ah cuman berapa? Satu. Ya, berarti ulama-ulama yang menyempitkan bid'ah itu hukumnya cuman haram, harus konsisten berarti. Ya, dia harus lantang mengatakan mikrofon bid'ah, HP bid'ah, pesawat bid'ah, mobil bid'ah alias haram. Demikian juga ibadah-ibadah. Ada sebagian ibadah yang kemarin kita sampaikan memang tidak ada dalilnya, tapi ada dalil hanya sebatas secara umum, secara global. Maka dibolehkan oleh ulama-ulama yang katanya tadi menyempitkan bid'ah. Seperti misalnya apa kemarin kita sampaikan? Ibadah yang tidak ada dalilnya secara spesifik, tapi itu berdasarkan qiyas. Apa contohnya kemarin? Seperti misalnya membadalkan umroh. Tidak ada dalilnya membadalkan umroh itu. Tapi boleh nggak? Boleh. Loh, dari mana dalilnya? Berarti bid'ah dong. Dalilnya bolehnya membadalkan haji. Oh, itu kan haji. Seje umroh ini. Ya, maka kata para ulama, umroh itu adalah haji kecil. Ya, umroh itu juga dihukumi sebagai haji. Sehingga para ulama bukan hanya membolehkan membadalkan haji, tapi juga dibolehkan membadalkan umroh. Padahal umroh, membadalkan umroh nggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya apa? Haji. Nah, kata dia harusnya konsisten dong. Membadalkan umroh harusnya juga bid'ah, karena hukumnya bid'ah cuman satu tok. Ya, ini kata beliau, maka ini adalah kekeliruan yang sangat besar dan kegagal pahamannya dia terhadap para ulama-ulama yang dia tuduh sempit, menyempitkan makna bid'ah. Dan ini sudah kita bahas sebenarnya bantahannya di muqaddimah. Qala al-katib wal khilafu bainal fariqaini haqiqiyyun wa laysa lafdhiyan idh innal fariqal awwal ay al muwassi'in la yahkumu 'ala al muhdatsati bil bid'ati wal hurmah li 'adami wurudiha fi nususis syara' bal yajtahidu wa yaqisu wa yanzur thumma yasdurul hukma syar'i al munasib laha. Ammal fariqul tsani ay al mudayyiqun fayara anna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun dhalalatun li'annahu laisa mimma uhida fis sadril awal. Perbedaan antara dua golongan tadi, yaitu golongan ulama yang menyempitkan bid'ah maupun ulama yang meluaskan makna bid'ah, itu perbedaannya bukan perbedaan lafal, tapi memang perbedaan hakiki. Di mana golongan yang pertama, yaitu ulama-ulama yang luas,
itu menghukumi hal-hal baru, ya, menghukumi hal-hal baru sebagai bid'ah, ya, sebagai bid'ah yang diharamkan karena tidak adanya dalil. Tapi kemudian mereka berijtihad, mereka mengkiaskan dan mereka mempelajari. Setelah itu baru mereka menetapkan hukum syar'i yang pas buat bid'ah tersebut. Ini ulama yang luas, kata dia. Dilihat ibadah. Jadi kalau ulama yang luas itu gambarannya ada orang yang membuat ibadah baru, maka nggak langsung dibid'ahkan sama dia, tapi dia mengatakan bahwa ini nggak ada dalilnya, berarti ini bid'ah. Tapi sama dia dikiaskan sama ibadah yang lain, atau dipelajari sama dia isinya apa sih ibadah ini, baru sampai kemudian dia menetapkan hukum syar'i ini bid'ah yang dibolehkan. Ini berarti ulama yang luas. Sedangkan ulama yang sempit, yang hanya menganggap semua hal baru itu bid'ah yang sesat. Ya, karena itu tidak ada di zaman Nabi SAW. Wa qala fi bayani madhabil muwassi'in khilafan lil mudayyiqin. Dia berkata dalam menjelaskan madhab dua ulama tadi, yaitu ulama yang sempit dan ulama yang luas, perbedaannya, dia mengatakan khulasatu ra'yil muwassi'in li ma'nal bid'ah innan nusus as-sabiqata tufidu anna lil bid'ati ma'nayain. Kesimpulan dari pandangan ulama-ulama yang luas terhadap makna bid'ah, itu kesimpulannya adalah dalil-dalil itu menunjukkan bahwasanya bid'ah memiliki dua makna, kata dia. Al-awwal minhuma maknan fil lughah wa huwa kullu muhdatsin awalan ala ghairi mithalin sabiq, wa tsani minhuma maknan fis syara' wa huwa kullu muhdatsin yukhalifu usul asy-syari'ah wa qawaidaha wa nususaha. Fal bid'atu bil ma'na al-lughawi tahtamilul madha wa dhamma wa tashmaluha al-ahkam al-khamsah wal miqyas fi dhalika al-ijtihad wal bahthu fi dalalati nusus asy-syari'ah wa isharatiha hawla hadhihi al-hadithah awradaha ila mithalatiha ila mathilatiha fil kitabi was sunnah an tariqil qiyas. Wa amma bil makna syar'i fa innaha madhmumah li'annaha tukhalifu usul asy-syari'ah wa qawaidaha. Fa in kanatil bid'atu bil makna al-lughawi la tukhalifu usul asy-syari'ah fa hiya bid'atun fil lughah was sunnah wajibah au jaizah fis syara'. Kata dia, ulama-ulama yang luas itu memahami bid'ah dengan dua makna. Makna yang pertama secara bahasa, dan makna yang kedua bid'ah secara syar'i. Ingat, ini ulama yang luas ya, bukan ulama yang sempit, kata dia. Jadi ulama yang luas memahami bid'ah itu mereka mengatakan bid'ah itu maknanya ada dua, bisa bid'ah secara bahasa dan juga bid'ah secara syar'i. Bid'ah secara bahasa adalah segala sesuatu yang baru yang belum pernah ada contoh seperti itu sebelumnya. Adapun bid'ah secara syar'i adalah segala sesuatu yang baru yang menyelisihi dasar-dasar syariat, menyelisihi kaidah-kaidah syariat, menyelisihi dalil-dalil. Maka bid'ah secara bahasa itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Ya enggak? Bid'ah secara bahasa ini memang bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Contoh misalnya perkembangan zaman yang buruk, yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk, tergantung penggunanya HP itu. Ya. Apa yang 100% buruk misalnya? Ya, contoh seperti narkoba. Narkoba ada nggak di zaman Nabi? Tidak ada, adanya khamr. Ya, maka narkoba bid'ah. Ya, tapi itu secara bahasa bid'ahnya. Ya, dan itu sifatnya buruk. Ya.
Ada bid'ah secara bahasa yang baik seperti tadi ilmu nahwu, ya ilmu tajwid. Dikatakan bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi. Dikatakan baik karena memang itu untuk mengantarkan manusia kepada memahami Al-Quran, untuk supaya orang-orang bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan ilmu tajwid itu. Maka bid'ah secara bahasa bisa baik, bisa buruk. Tapi kalau bid'ah secara syar'i, kata dia, itu pasti buruk. Karena bid'ah secara syar'i itu menyelisihi dasar-dasar agama, menyelisihi kaidah-kaidah agama, menyelisihi dalil. Tapi ini jari ini deh loh ya. Katanya Al-Arfaj, bukan kata Syekh Abdul Aziz Ar-Ruis. Nah, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Ruis, hadzal ladzi yansibuhu lil muwassi'in huwa fil waqi' qaulu man za'amahum mudayyiqin. Ucapan tadi membagi bid'ah menjadi dua tadi. Ada bid'ah secara bahasa, bid'ah secara syar'i. Yang dianggap itu ucapan orang-orang yang moderat, yang luas, justru itu ucapan orang-orang yang dianggapnya sebagai sempit. Paham ya? Jadi betul enggak yang dia katakan tadi itu? Betul. Betul yang dia katakan tadi itu, bahwa ulama-ulama itu membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah secara bahasa dan bid'ah secara syar'i. Itu betul. Tapi yang jadi masalah, dia golongkan ini sebagai ulama yang luas. Padahal ulama yang dia tuduh menyempitkan bid'ah, ya ngomong ngono pisan. Paham ya? Dia juga mengatakan seperti itu. Wa annal khilafa bainahuma lafdhiyun min jihatin wa huwa fi nisbati ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu lil bid'ah. Nah, adapun perbedaan di antara keduanya hanya perbedaan masalah lafal saja. Ya, secara asal mereka sepakat bahwasanya itu tidak dikerjakan oleh Rasul dan tidak pula oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'adalalati dalil alaihi wa dalalatil qawaid syar'iyyah alaihi bid-dawabit bid'atun lughawiyah. Ya, semua yang dianggap bid'ah tadi itu semua yang dianggap bid'ah secara bahasa tadi itu dibolehkan karena memang tidak bertabrakan dengan kaidah-kaidah syar'i, tidak bertabrakan dengan nas-nas syar'i. Ya, beda dengan bid'ah yang bertabrakan dengan kaidah-kaidah syar'i. Maka itu tidak bisa dikatakan bid'ah secara bahasa, tapi itu adalah bid'ah secara syar'i. Min jihatin thalithatin qad yahsulu ikhtilafun haqiqiyun ahyanan fi tariqati tanzilid dalil 'alal waqi'. Tapi terkadang juga perbedaan ulama tersebut itu terjadi. Ya, perbedaan ulama dalam masalah bid'ah itu terjadi, tapi perbedaannya itu hanya dalam masalah menerapkan dalil. Ya, hanya dalam masalah penerapan dalilnya. Adapun konsep bid'ahnya secara asal para ulama sepakat. Baik itu yang membagi bid'ah menjadi dua, seperti Imam Syafi'i, ada bid'ah yang terpuji, bid'ah yang tercela. Imam Al-Iz bin Abdissalam membagi bid'ah menjadi 5. Ya, ada ulama yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Tuh, seakan-akan antum kalau ngelihat dari luar, kok berbeda pendapat ulama ini. Ada yang mengatakan bid'ah cuma satu tok, bid'ah dhalalah, dan ada yang membagi 2, bid'ah terpuji, bid'ah tercela, bahkan ada yang membagi 5, bid'ah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Wah, ini ulama berbeda pendapat. Enggak, kalau Anda teliti, mereka sebetulnya sama. Ya, kalau Anda teliti, ucapan mereka ini sama. Baik yang mengatakan bid'ah cuma 1 dan yang mengatakan bid'ah ada 2, bid'ah ada 5. Kalau Anda teliti, mereka juga sepakat. Karena yang membagi bid'ah menjadi 2, seperti Imam Syafi'i, ada bid'ah terpuji, ada bid'ah tercela. Imam Syafi'i memaksudkan bid'ah yang terpuji adalah bid'ah-bid'ah secara bahasa. Ya, Umar ibnu Khattab mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Yang dimaksudkan oleh Umar adalah bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara syar'i. Demikian juga tadi Al-Iz bin Abdissalam membagi bid'ah menjadi 5, itu bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara syar'i. Ya, mereka sepakat bid'ah dalam masalah syar'i
itu haram. Satu tok hukumnya. Ya, bid'ah secara syar'i itu hukumnya haram. Tapi kalau bid'ah secara bahasa bisa haram, bisa tidak. Ya, semoga dipahami ya. Nah, cuman memang betul ada khilaf di antara para ulama tentang masalah bid'ah ini, bukan dari konsepnya, tapi dari penerapannya. Konsepnya mereka sepakat seperti itu. Ya, konsepnya sekali lagi para ulama sepakat. Semua bid'ah dalam syariat hukumnya apa? Dhalalah. Tapi bid'ah secara bahasa bisa baik, bisa buruk. Itu sepakat. Nah, penerapannya ini memang terjadi khilaf penerapannya. Ya, tergantung penerapannya itu tergantung sejauh mana para ulama menghukumi hadis yang dijadikan sandaran dalam permasalahan tersebut. Kalau ulama A menghukumi hadisnya sahih, hadisnya bisa dipakai untuk diamalkan, berarti dia menganggap perbuatan itu tidak bid'ah. Tapi kalau ulama yang memandang itu hadis yang dhaif, maka berarti mengamalkan hadis tersebut hukumnya bid'ah. Ya, contoh misalnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau memandang tentang hukum membaca surat Yasin kepada orang yang akan meninggal dunia. Itu tujuannya adalah untuk menurunkan rahmat Allah dan supaya ruh itu dimudahkan keluar dari jasadnya. Berarti beliau memandang bolehnya membacakan surat Yasin kepada orang yang mau meninggal. Sedangkan ulama yang lain menganggap hukumnya apa? Bid'ah. Loh, apakah beda konsep antara Imam Ibnu Katsir dengan ulama-ulama lain yang membid'ahkan membaca surat Yasin kepada mayit? Tidak, konsepnya sama mereka. Cuman kenapa terjadi perbedaan dalam penerapannya? Karena bisa jadi Imam Ibnu Katsir menganggap hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan surat Yasin yang dibacakan kepada orang mayit bisa dianggap oleh Ibnu Katsir itu hadis yang sahih, bisa dipakai. Sedangkan ulama yang mengatakan bid'ah membacakan surat Yasin kepada mayit menganggap hadis tentang surat Yasin itu semuanya hadis dhaif. Ya, maka ikhtilafnya ulama dalam rinciannya, tapi konsepnya mereka sama dalam memahami bid'ah. Lah wong iki Al-Arfaj iki ya, dia menganggap bahwa ulama ini seakan-akan gegeran iki loro iki. Yang luas sama yang ketat dalam masalah bid'ah. Padahal enggak, podo. Konsep mereka sama. Ya, hanya dalam penerapannya saja sekali lagi yang berbeda. Kata beliau, famathalan ba'idan an taqsimihi al-ulama ila mudayyiq wa muwassi'. Al-istidlalu bil qiyas. Qad yatawassa' ba'duhum fil ibadatil ma'qulatil ma'na walau khalafa sunnata tarkiyah. Bainama akharun la ya'taduna bihi idza khalafa sunnata tarkiyah wa hakadha. Seperti misalnya, ini di luar pembahasan, di luar pembagian ulama menjadi sempit dan luas, yaitu sebagian ulama itu bermudah-mudahan dalam menggunakan qiyas. Ya, sebagian mereka bermudah-mudahan untuk menentukan ibadah ini boleh dikerjakan dengan qiyas. Ya, meskipun menyelisihi sunnah tarkiyah. Ini sudah kita jelaskan sunnah tarkiyah itu. Sebagian ulama bermudah-mudahan dalam hal tersebut. Di saat sebagian yang lain itu ketat dalam menggunakan qiyas. Ya, tidak semuanya bisa dikiaskan. Ada kriteria-kriterianya. Wa ahyanan yattafiqani ala ta'sil wa yakhtalifani fit tanzil min babil ikhtilaf fi tahqiqil manat wa huwa tanzilud dalil alal waqa'i'. Ya, dan para ulama itu mereka sepakat di atas konsep, namun mereka berbeda dalam turunannya. Ya, mereka berbeda dalam turunannya, yaitu menurunkan dalil kemudian diterapkan kepada kenyataan, diterapkan di realita kehidupan.
Nah, itu beda para ulama. Tapi konsep mereka dalam memahami bid'ah itu satu. Sekali lagi yang dimaksud ulama ahlu sunnah. Kalau ulama ahli bid'ah, ya memang mereka beda konsepnya. Tapi kalau ulama ahlu sunnah yang disangkakan sama mereka membolehkan bid'ah, itu konsepnya sama dengan orang-orang yang kata mereka keras dalam masalah bid'ah. Seperti Imam Syafi'i yang sering dijadikan hujjah ya oleh sebagian orang bahwa Imam Syafi'i ini luas. Imam Syafi'i ini gak kereng menghadapi bid'ah. Ada bid'ah terpuji, bid'ah tercela. Gak weruh Imam Syafi'i. Iya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Poin yang ke-6 dan yang ke-7, ya ini sebenarnya kurang lebih sama. Ya kurang lebih sama. Intinya kita ringkas saja di poin yang ke-6. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang dialog. Ya di sini beliau menyederhanakan pembahasan dengan dialog. Jadi beliau bikin dialog yang memudahkan kita untuk memahami tentang konsep bid'ah. Jadi ada dua orang antara ahlus sunnah dengan ahli bid'ah lagi berdiskusi masalah bid'ah itu. Ya saut-sautan mereka, bantah-bantahan mereka. Nah, ini kayaknya lebih menarik. Ya karena mungkin sebagian antum kelakuannya kayak gitu di medsos. Debat-debat gak jelas gitu. Intinya poin yang ke-6 ini, di poin yang ke-6 ini beliau membantah beliau menyangka Al-Arfaj, ya orang yang bernama Al-Arfaj ini, dia itu menyangka bahwa kalimat kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, itu maknanya harus membid'ahkan, menyesatkan semua perkara-perkara yang baru. Ya, itu terus diulang-ulang. Kesalahannya dia itu di situ. Dianggapnya kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah, semua yang baru yang enggak ada di zaman Nabi itu sesat. Berarti sama dia harusnya yang pakai HP, yang pakai telepon, yang pakai pesawat, mikrofon, harusnya itu dibid'ahkan juga. Ya itu kesalahannya yang diulang-ulang sama dia. Di dalam kitabnya itu berputar di situ terus. Nanti intinya orang ini gagal paham dalam memahami definisi bid'ah. Padahal judul kitabnya itu Mafhumul Bid'ah. Ya, mafhum pemahaman terhadap. Tapi penulisnya dewe gagal paham masalah bid'ah. Kemudian yang ke-7, ya kita bacakan kesimpulannya saja. Di antara kekeliruan orang ini yaitu Abdul Ilah Al-Arfaj, yaitu dia tidak mengakui adanya sunnah tarkiyah. Di antara kekeliruan orang ini, yaitu orang ini tidak mengakui adanya sunnah tarkiyah. Apa itu sunnah tarkiyah? Sering kita ulang-ulang, yaitu sebagaimana kama anna fi'lahu sunnah wa kadzalika tarkuhu sunnah. Sebagaimana perbuatan Nabi itu sunnah, maka demikian juga apa yang tidak diperbuat oleh Nabi itu juga sunnah. Namun ketentuannya adalah yaitu dua. Nabi meninggalkan sesuatu. Yang pertama, apakah ada dorongan untuk melakukan perbuatan itu, dan tidak adanya penghalang yang menghalangi Nabi untuk melakukannya. Ya seperti misalnya Nabi itu tahlilan enggak? Ditinggalkan atau dikerjakan? Ditinggalkan. Padahal kalau ditanya, Nabi punya motivasi enggak untuk tahlilan? Tahlilan itu apa sih motivasinya? Ya motivasinya apa? Dorongannya orang bikin tahlilan itu biar apa? Mendoakan orang yang meninggal biar diampuni dosanya. Tapi Nabi emang nggak pengen orang yang meninggal itu diampuni dosanya? Sangat pengen. Ada nggak orang mati di zaman Nabi? Wah, istri beliau Khadijah, ya radhiyallahu taala anha, Hamzah bin Abdul Muttalib, belum lagi sahabat-sahabat yang syahid di perang Uhud atau di perang Badar dan perang-perang yang lainnya. Ada dorongan Nabi untuk melakukan itu.
Dan yang kedua, ada nggak yang menghalangi Nabi untuk tahlilan? Apa kira-kira yang menghalangi Nabi untuk tahlilan? Nggak ada. Bisa aja kalau Nabi mau. Tapi ternyata dilakukan atau ditinggalkan sama Nabi? Ditinggalkan. Itu namanya sunnah tarkiyah. Kita meninggalkan itu berarti kita ittiba sunnah. Ya, kita meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Padahal Nabi punya motivasinya dan tidak ada yang menghalangi Nabi. Kita tinggalkan itu, maka kita terhitung sebagai orang yang ittiba'us sunnah. Nah, orang ini Al-Arfaj, dia tidak mengakui adanya sunnah tarkiyah. Ya, padahal sunnah tarkiyah ini ditetapkan oleh para ulama, bahkan di 4 madhab ditetapkan adanya sunnah tarkiyah ini. Dan dalil-dalil juga banyak yang menetapkan sunnah tarkiyah ini. Tapi yang terakhir, bahwasanya halaman 105, orang ini, sebab orang ini, maksudnya Al-Arfaj ini, kenapa kok sampai menyimpang, gagal paham dalam masalah bid'ah, itu berputar 2 sebabnya. Yang pertama adalah karena memang dia sejak awal sudah gagal paham tentang bid'ah, dikarenakan dia memang bukan orang yang spesialis dalam ilmu syar'i. Jadi dia ini memang bukan orang yang sekolah syar'i, tapi nyoba-nyoba ngomong masalah agama, akhirnya ngeramput, ngawur. Ya, karena memang dia bukan takhusus, mengkhususkan diri dalam belajar ilmu syar'i. Gak tahu, kayaknya kemarin waktu kita bahas itu dokter dia itu ya. Ya kayaknya waktu di awal-awal itu disebutkan profilnya, kalau kita masih ingat ya. Ya kalau nggak salah orang ini itu profesinya dokter. Intinya dia bukan orang yang spesialis mempelajari ilmu syar'i. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu dia itu berbuat dulu baru berdalil. Ya, dia itu berbuat dulu, berbuat bid'ah dulu, baru kemudian cari-cari dalil. Falamma i'taqada syar'iyyataha sa'a jahidan lil istidlali lima ya'taqiduhu. Ketika dia sudah meyakini bolehnya bid'ah-bid'ah tersebut, maka dia berusaha untuk mencarikan dalil-dalil yang sesuai dengan keyakinannya itu. Nah, ini kekeliruan hampir semua ahli bid'ah demikian. Beragama dulu, berbuat dulu, baru kemudian golek-golek dalil. Ya, adapun ahlu sunnah enggak. Ahlu sunnah berdalil dulu, baru kemudian ya mengamalkan atau meyakininya. Al ilmu qablal qawli wal amal. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pembahasan tentang dialog antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah seputar syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh ahli bid'ah tentang adanya bid'ah yang baik atau bid'ah hasanah, bolehnya bid'ah. Tidak semua bid'ah itu sesat. Ini sekitar 3 halaman, dialognya sekitar 3 halaman. Baik, sebelum kita tutup, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Nggak ada ya. Dan kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.